Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Musalla Nurul Jihad, surau Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita sampai saat ini masih Allah berikan umur yang panjang. Masih diberikan nikmat hayat, masih ada peluang dewa, masih ada kesempatan dewa, dan pertama untuk memeloan namanan salah, kemudian manukuah namanan kurang. Jadi kita peloan, kita mohonkan ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, baik lahir maupun batin, baik sir maupun jahar, baik kata maupun perbuatan. Lalu kemudian dengan umur panjang adalah kesempatan dewa sentiang nak memilai kurang nak menukuat. Kita tingkatkan amal ibadat kita, kita kuatkan iman kita, semakin istiqomah kita. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah. Semoga dicurahkan, disampaikan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh surau Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan melanjutkan manawihan ulang kaji kita. Kita baca pagi kini surah Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر wa ila yan'ihi inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahu azim. Panjang baca Quran wah ini tuh lembar huruf itu. Jadi atau Nabi siapa yang membaca
Satu huruf dari Al-Quran dapat denyo satu kebaikan. Dalam satu itu dapat 10 misalnya. Ciri huruf tu lah dapat 10 kebaikan kawan. Mendengar, membaca juga mendengar tu semua. Lalu nama dan satu huruf kau pokok alif lam mim tu satu dah 3 tu alif je lam je mim je 3 tu. Tadi lebaran ya lebaran huruf baca tu banyak. Di dalam surah Al-An'am ayat 99 Allah berfirman, wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Jadi iko balik lo kajiwa balik tentang kekuasaan Allah. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mengatur semuanya. Itu disebut juga dengan tauhid rububiyah. Tauhid awal kepada Allah. Allah yang menguasai mulai dari menciptakan kemudian mengatur. Salah satunya kini adalah wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Dan bisa awak hanya bisa memohon, awak bisa meminta ke Allah Ta'ala. Kalau nak turun-turun hujan, awak butuh air hujan, lah kari yang tu minta ke Allah Ta'ala. Doa solat istisqa, doa memohon supaya diturunkan hujan. Tak lo bisa magagaan dan mengatur-ngatur, awak cuma memohon kepada Allah Ta'ala. Di mana kah diturunan hujan bara lamonyo, itu Allah Ta'ala yang mengatur. Oh di pasar kandang kini nak hujan, oh kira pasar pondoknya hujan. Barakiannya mah, iyalah barakian bangga hujan. Ayah lawinya bisa berbeza, ayah dan janiah juga ayah dan karuah. Nak baca pun bau, agak tidur, baca teknologi. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, nak dona tidak. Dia awak tidak bisa. Itu tanda awak punya keterbatasan, punya ketidakberdayaan. Oh tahu awak je diri awak dengan kekurangan diri awak, dengan ketidakmampuan diri awak. Memang itulah awak manusia, serba berkekurangan. Tak ada cukup awak. Yang maha sempurna Allah, yang maha kuasa Allah. Allah lah yang menurunkan air hujan itu dari langit. Onde kira di Indonesia kau hujan bisa langsung awak mandi hujan. Di tempat lain air hujannya sekadang-kadang betul kereke. Dulu nan hujannya salju bantu es gai. Kari ditimpa di hujan tu langsung sakit badan. Itulah kuasanya Allah Ta'ala. Allah yang mengatur kasadonyo di mana labih hujannya, nama nan rinai hujannya, nama nan tidak hujan. Adapun teknologi begitu, perkiraan cuaca, memperkirakan nama nan tampe hujan, bara anuyo, iko istilahnya cerah, iko mendung, iko berawan, hujan labih, hujan rinai. Itu hanya perkiraan. Perkiraan antara kakolah namanya hukum alam. Awak lah mengerti dalam kajian tauhid awak ada rukun akli, ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Hukum akli bicara awak tentang wajibul wujud, tentang wajib adanya Allah. Nak do jalan, nak do cipta indah tu.
Kemudian mustahil bagi Allah tidak ada. Lalu kemudian ada yang namanya istilahnya jaiz. Yang jaiz itu boleh-boleh saja di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bahwa kemudian air itu sifatnya menyirami, membasahi, api itu sifatnya membakar. Tapi bagi Allah Ta'ala boleh-boleh saja Allah nampunya, Allah yang membuat kasadoi. Dan api itu tadi bisa jadi dingin. Itu bagi Allah Ta'ala. Itu mah bagi Nabi Adam. Bagi Nabi Adam api itu ada. Bagi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar di Raja Namrus, akhirnya anak Nabi itu dingin aja. Ya narukuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Itu ada dulu di kampung Pombo tu kena-kena dia bakar juga iya je, dan siram je api je. Siramnya je api, dibakar juga iya je. Jadi makanya itu yang jaiz bagi Allah. Tapi dan bagi manusia, bagi awak manusia, awak hanya bisa menyaksikan dalam konteks hukum adi dan hukum alam. Ada sebab dan ada akibat. Itu contohnya di orang tua awak gabak tando kehujan. Cewang ada selain? Cewang dulu tando kapanek. Gabak tando kehujan. Itu tando-tandonya akhirnya keluar lagu mengejian. Tanya tu apa istilahnya? Mendung belum tentu hujan gitu ya, belum tentu hujan, adanya mendung belum tentu hujan deh. Walaupun mendung itu kecenderungannya akan hujan, tapi tidak selamanya mendung itu hujan. Jadi kan hukum ada namanya. Mencari contoh karena sudah, mencari dua karena menang. Sering terjadi kalau tak aku nyuap. Itu yang disimpulkan perkiraan awak, pradugaan awak, sangko awak. Mangko taka orang belajar tentang ilmu perangkan itu sangko ya. Sangko perkiraannya seperti itu dulu taka. Itu lah lalu dipercaya itu bentuk lah kepastian itu tidak boleh ada diyakini itu sebagai kepastian. Takatulo pela mengaji awak nan dokter tu karajue hanya mengobati, soal menyembuhkan tak do karena dokter. Kadang-kadang nama rumah sakit dia rumah sakit je, ada rumah sehat tak dulu rumah menyembuhkan ada tak rumah sembuh je. Timbul beh senang tersembuh dia tidak. Justru rumah sakit timbul senang mungkin rumah sakit ko asalnya tampe orang bau be orang nak sakit. Orang sakit, dan timbul sakit itu kira orang cegah yang sakit, tidak, tanda orang sakit sebenarnya. Karena dulu rumah sakit jiwa mah di Indarwang belok kiri, istilahnya. Indarwang belok kiri, kecewa punya kena Indarwang belok kiri tu. Kira nang gadui itu tadi, gadui Indarwang belok kiri. Kira nang sampai ke Indarwang dolai, belok ke kiri itu lama Itu kira waktu kena di Indarwang belok kiri. Itu tampek itu tanda orang nan sakit di sini, sakit jiwa dibawa ke sini. Diusahawan untuk diubah bahwa orang cegah keluar di sini lu tentu lah. Hukum alam nama, hukum adat namanya. Nah, kalau bagi Allah Ta'ala yakin awak dengan tauhid rububiyah awak, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Itu atau karajo dan tidak karajo awak itu kuasanya Allah Ta'ala. Lalu kemudian fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in, maka Allah menumbuhkan, Allah mengeluarkan, Allah keluar dari air hujan yang Allah turunkan itu tadi, maka Allah tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi
dari air yang Allah turunkan, dari air itu sendiri ternyata mempunyai nilai, mempunyai fungsi, atau bisa dapat menumbuhkan keluar dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan. Itulah itu. Awak kadang-kadang untuk kenek jadi pengamatan ya, awak tak sekedar tumbuhannya. Ada kumbangan kabau kau kan berlubang lah. Waktu air kariang ada hujan, sudah tu turunnya hujan. Adonya lawak sinan. Asal mantan lawak sinan. Adonya lo pantau sinan. Itulah nak tentu di mana lawak aku berjalan-jalan di mana tak Atakah tu nan dari air hujan tu tadi, dengan turunnya air hujan tumbuhlah banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi air hujan itu sendiri mengandung sesuatu dan awak tidak tahu. Itulah para ilmuwan meneliti, mentelaah, mempelajari, mengkaji kuliah tinggi-tinggi, kuliah sekolah tinggi-tinggi. Apa ini nyo kalabor, nyo amati, nyo cermati. Kira apa sih kandungan dari hujan? Itu dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tak sekedar itu je, banyak. Dulu orang-orang kampung awak pengajian. Mandi orang lalu dapat anuan nak lain mandi lalu hujan je. Ada nak terang ada. Ada mandi hujan je. Mandi jam 2 jam pulai itu je. Dan namun coroh lari-lari je. Aduh lah dan tegak. Artinya memang air hujan itu sendiri banyak kandungan-kandungannya. Jadi dalam setiap yang Allah ciptakan itu ada sesuatu yang mempunyai nilai, ada fungsi dan ada makna. Itulah dan awakku kan sedona diciptakan oleh Allah Taala dan dibuat oleh Allah Taala. Ada kepala, ada telinga, ada mata, ada muncul, ada lidah, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada rambut, tulang punggung, ada cukui kesan, ada fungsi kesan. Itulah tangga jantung awak hati. Hati ada lagi. Lalu kalau nak ada lidah awak tu baca awak mengecil. Jadi kasado itu punya arti dan punya makna yang diciptakan. Sampai-sampai air hujan itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Ternyata bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan air hujan, tumbuh aja umpuy, tumbuh aja tanaman, jadi subur. Awak kau bersyukur awak orang Indonesia kau air hujan kau layak tu. Mengko di tanah Arab tu bawa mengko tandu sih, bawa mengko karyang leh. Dek karena hujan ndak barat, mengko awak lampau serbu dalam Indonesia kola serbu dunia. Air hujan ado, pane ado, lawi ado, buki ado, danau ado, sawah ado, cukup luar biasa. Mangko dari sado dan Allah ciptakan tuan, awak mencari, awak memandang, ya mana menjadi bersyukur awak, lalu kemudian bertasbih awak. Maha suci Allah, luar biasa semua ciptaan Allah. Nado dan sio-sio Allah Ta'ala menciptakan. Jo rangi-rangi, jo nyamuk-nyamuk dan diciptakan Allah Ta'ala berfungsi keseluruhan. Maka Allah Ta'ala menyebut Inna Allah la yastahi ayyakriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguhnya Allah tak ada merasa malu, tak ada lu pakai gengsi-gengsi lu menciptakan koden Allah Ta'ala sama Tuhan gua. Tu nyamuk kenek apa lah tak ada. Ya sabuk kasadonya itu diciptakan Allah Ta'ala pembunuh kasadonya. Jorangi-rangi ke pembunuh. Jadi ada kecil orang ekosistem. Jadi Ambo pernah di daki pinggir Jakarta punya nama Profesor Endal Kasali. Pai tampe ala nama itu tampe sebuah tampe di situ ada lengkap, ada bandai, ada
hotel-hotel yang menginap dan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan ada. Ya walaupun tak kasar di mana ada, tapi nyu upayakan itu. Termasuk hewan-hewan ke do, jumlah ular ke, ju harimau ke lah taknya di dalam. Nyu cari itu nyu tipu nama tipu nyu rawat nyu buian, kecil orang kini lingkungannya ekosistem takatu. Kenapa ini lakukan takatu? Karena satu dengan yang lain saling terkait. Saling terkait, ada manci, ada ular, ada alai. Kasadonya itu punya ketergantungan dan punya keterkaitan. Ado na iko na makan iko, ado iko memangsa iko, ado iko. Jadi semua Allah ciptakan ado fungsinya, ado mata rantai kasadonya. Jadi kalau seandainya takah di kampung padi manci iko segala macamnya barangkali ko ado nalah kurang. Anu itu di antara hewan-hewannya adalah dibunuh atau apa. Jadi makanya ada fungsi. Dari air hujan itu ternyata Allah mengeluarkan, Allah tumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Itu disebut oleh Allah Ta'ala. Fakhrajna bihi nabata kulli syai'in. Dari air hujan itu. Lalu kemudian fakhrajna minhu khadira. Maka Allah keluarkan juga, Allah tumbuhkan juga dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Oh, dari air hujan, lalu tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian Allah keluarkan pula, Allah tumbuhkan lo dari dan tumbuh-tumbuhan itu ada khadira, ada dan tanaman-tanaman yang hijau. Ada dan hijau. Dari itu ditumbuhan, lalu kemudian tumbuh menjadi hijau. Khadira ko pakai kadir ko nanti. Nak qadir itu berkuasa ko khadira, yaitu yang hijau. Jadi sebutan hijau ko ada dalam Al-Quran. Suburnya tuh kalau hijau ko tanamannya itu adalah subur. Oh petani-petani kalau lah mulai agak keriting, kemudian agak masih ada nampak hijau ada hanya pupuan. Oh kapuncong kalau kaki. Lah, jadi ditumbuh menjadi hijau. Dari nan hijau yang Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dari beberapa tanaman-tanaman tadi, berbagai macam tanaman itu ternyata berfungsi loh untuk kesehatan makhluk manusia. Nah itulah tuh makhluk manusia agak kekamu ya betul itu api keluar. Nah jangan lihat dari hijau. Itu sadonya ada fungsi. Mungkin tutu awak kasadoi itu bana kaji alam ya buat. Mungkin waktu awak sekolah SD nama ada IPA, SD itu SMP deh. IPA, ilmu pengetahuan alam. Baraja IPA itu ada dalam Al-Quran. Mungkin orang IPA itu kalau orang eksakta orang gini itu. Kalau SMA kan ada jurusannya jurusan IPS. IPS itu ilmu pengetahuan sosial, pergaulan manusia jo manusia, ada masalah pitih pemitih itu ekonomi kemudian pergaulan manusia jo manusia, sosiologi iko masalah jo budaya ada antropologi kemudian masalah bernegara ada tata negara ada sejarah itu gue IPS tuh. Hubungan manusia ke manusia itu masalah sosial. Lalu ada lo IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam kok macam-macam. Ada biologi, ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dalam biologi itu ada lo pertaniannya, ada peternakannya. Pertaniannya nama berarti nama tumbuh-tumbuhan lah. Peternakannya nama taranak. Kalau kimia aduh alam buahnya cilik-cilik nama kecil-kecil bakteri apalah namanya dimasuknya kalambore sampai ke masalah fisika. Awal belajar masalah fisika, masalah astronomi dan pelajari tentang matahari, bulan, bintang lah ada dalam Al-Quran.
Jadi kalau mengaji awak baca Al-Quran, lu nama sekolah, kok kaji awak kaji Tuhan sekali. Dan mengaji tentang tauhid, mengaji tentang bagaimana awak meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, itu. Mungkin dengan orang baca Quran, dengan membaca ilmu agama, lah tak pelajari yang lain. Kalau lah masalah itu, tak masalah masuk ke dokterannya sekali. Kuliah hari ini yang cukup sini. Jadi makanya Allah keluarkan pula dari semua tanaman itu, yaitu sesuatu yang hijau. Jadi dari hijau dulu, sebelum hijau adalah lambang dari pertumbuhan, tumbuh. Jadi perkembangan, tumbuh, berkembang dari bibit itu tadi. Lalu kemudian nukhriju minhu habban mutarakiba. Lalu kemudian kami mengeluarkan daripada yang hijau itu adalah biji-bijian, butir-butir yang tersusun. Tersusun setengahnya dengan setengah, seperti buliran-buliran gandum dan sebagainya. Takabari itulah dari padi, tumbuh pada daun padi itu tadi, hijau. Kan orang ke sawah apa di itu? Hijau ni kan disempurna ni, bukan aku ala masjid je betul ada hijau aku bahas hijau adolo sempurna pupuk di pupukan jo pupukan dan hijauan sampai hijau. Lalu kemudian ternyata sudah tu muncullah biji-bijian. Biji-bijian tu apa sawah atakan butir-butir tadi itu tadi. Keluar butir-butir padi itu gandum. Lalu dari situ itu menggambarkan dari air hujan. Kalau orang petani perlu nak ada air hujan. Air. Ya kan ada dua tu kalau nak air hujan berbeda je zakat itu. Air hujan ko 5%. Kalau kalau air hujan 10%, kalau nak pakai biaya mengeluarkan air, pakai teknologi. Kan orang dulu membendung mahal itu. Itu mungkin menjadi lebih murah. Kalau nak ada hujan dari langit itu tadi kan murah biayanya. Maka zakatnya agak gadang. Tapi kalau lah yang pakai produksi, pakai biaya itu sedikit lo pengeluarannya lah. Dan keluar zakatnya. Kalau kini kan orang lah cukup irigasi lah cukup sedikit. Bandar lah do, lah pakai beton kasar doy. Itu berarti sekali air itu untuk penghijauan. Hijau itu maka tumbuh. Lalu dari situ dari hijau-hijau tu adalah biji-bijian di situ, ada butir-butir. Kalau padi ada tumbuh padi di situ. Nah, lalu kemudian kata Allah Ta'ala wa minan nakhli. Kemudian celai anan diturunkan oleh Allah Ta'ala, dikauturkan hujan daripada langit itu air celai, maka akan tumbuhlah berikutnya adalah wa minan nakhli, dan daripada pohon-pohonan. Tadi tanam-tanaman yang tumbuh. Kalau kini wa min nakhli, dan daripada pohon kurma. Jadi disebutkan ada pohon kurma. Wa minan nakhli min tal'iha, daripada mayangnya pohon kurma, artinya awal yang keluar daripada pohon kurma. Jadi pohon kurma itu berbatang tinggi, lalu kemudian keluar dari mayangnya itu tadi, yaitunya ana disebut dewa nan mayangan weko. Kalau nan akan dake buahnya itu ada tangkai-tangkai, muncullah umbu-umbu kalau umbu-umbu dewa. Ada arai itu sebelum itu kan arai namanya, kalau karambia arai namanya. Tampe bersejenis sejenis, kalau tangkai itu berbeda lah terkampuhan itu. Apa namanya kalau tampe
malake buah itu. Tampuak. Keluar tampuak. Jadi dari kalau pohon-pohon tuh Allah keluarkan dari pohon itu ada tampuak. Batampuak. Lalu kemudian dari tampuak itu tadi itu yang mengurai. Keluar mencogok-cogok. Amasan su aja mencogok. Keluar tangkai anu itu tadi. Apa nama tadi? Pucuk. Apa tadi? Umbu itu arai itu tadi. Lalu kemudian itu yang mendekatkan satu dengan lainnya nak panjang bana. Lalu keluar di situ. Artinya adalah awak diajarkan oleh Allah Ta'ala banyak ilmu dari pohon kurma itu sendiri. Dari pohon kurma ko baurek babatang. Lalu kemudian babuah. Dulu makna atau dari fungsi air itu. Awak kalau bicara air banyak sekali filosofi. Dia jangan awak jadilah kepribadian awak seperti air. Air tanam ke orang yang tanam maju yang kata-kata. Artinya air kau tadi sifatnya dari atas ke bawah. Kemudian ini yang kedua adalah tak nak berhenti dah. Ko ado diampang aja, ko durang dicari jalan keluar. Bahkan caro lah, dia cari peluang untuk bisa terus mengalir. Banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran sebenarnya. Bagaimana dan sipai aja ke. Dapat ni awak takah tu pun. Tak do boleh putus asa. Kau tambah awak bertahan awak dulu. Sapan-sapan kau kalau melimpah waktu dari nada be kau. Keluar juga sudah mengalir juga sudah. Tak boleh awak berhenti. Harus bergerak cari peluang, cari celah. Dan mualah sana lah mentok lah wah panik wah dia lah diambil orang lagi dua wah orang lah diampang wah orang wah ada koti je lah ubi lah dia lah tu lah. Tak dong nak kata nana iya kata dia lah diampang wah apa tu bertahan lu tahan. Kau panu melimpah jo. Kemudian kau mengalirkan kehidupan lalu alih dengan ayat itu tadi mengajarkan sifat yang rendah hati. Mencari kata pedaran dah onge dah nada iya kota kata banyak hikmah dari ayat itu saja awak diajarkan tentang kehidupan dan ayat itu juga cerminan kepada kepribadian bahalu awak bisa seperti ayat kau tadi ketika diminum di orang yang badalah pehawi orang ketika mandi orang dia ayat kau marasi orang jadi kalau ayah bisa membersihkan, apalah ayah aku berfungsi untuk salah satu membersihkan orang untuk persiapan ibadah. Pakai air beribadah bau dua pakai air. Ayo, cukup luar biasa makna dari Allah ciptakan air. Bahalu awak bisa seperti air. Lalu kemudian barajala wa kepada tumbuh-tumbuhan seperti pohon kurma itu tadi. Pohon kurma ko disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan syajaratul thayyibah. Seperti pohon yang baik. Pohon baik itu samulah takak kurma tadi. Samu takak karambi ya. Dan di bawahnya tu urek. Dan urek ko nak nampak dorang. Itulah dan iman. Iman ko terletak di dalam diri awak, di dadu awak. Dak do nampak-nampak dak do cak kau ada iman kau aja dak do kata. Dan urek itu arti urek itu terletak di bawah, di dalam. Asluha sabit, ureknya menetap, tertancap menghujam ke bumi. Itulah dan iman itu tadi. Nyo nama cokok. Dalam organisasi ya dulu orang nak buat peran seperti urek. Inyo bakar rajonyo berfungsi luar biasa peran dan fungsinya. Tapi inyo nak do nampak diri ya. Nak do cocokan dengan karajo itu namanya kalau di dunia perbankan namanya back office.
hanya di belakang kantor tuh, di belakang layar tuh. Orang di belakang layar, bagian administrasi, bagian keuangannya di belakang tadi itu terlampau. Dan di Mungko itu mah front office namanya. Nama melayani, nama ngambil, ada Pak, bisa dibantu Pak. Itu dilatih untuk mengambil. Jadi tu mahal sekolah bapak ni mengambil. Kita kawak membudi dulu, kita kawaknya waktu hati orang tu lah dulu orang. Jadi ada di situ. Lalu kemudian ada wafaru hafiz sama. Pakai batangnya kok katih lagi menjulang ke angkasa. Itu nan ibadah, amal ibadah waktu nanya katih. Tapi nama nan disambui itu orang. Ketika orang punya pohon rambutan, urek kah diminta orang, batangnya kah diminta orang, ana diminta orang, buah tak kata lo pohon kurma. Nak dia tersambut batang kurma, dan tersambut apa? Buah. Itulah nan akhlak kepribadian. Kalau nan dia awak kikiruan tersambut main mana kau? Nak dia apa amal ibadah nak dia ditanya orang tapi ba'a parangai, ba'a akhlak ba'a perkataannya, ba'a perbuatannya di elok banas yang mutunya yo banasan wade akhlak nan tersambut. Buah itu tadi, nah buah itulah nan akhlak. Jadi Allah Ta'ala dari ayat, lalu kemudian Allah Ta'ala pun ciptakan ada nama nakhal, pohon kurma. Dari situ terurai beko isi buah. Adalah buah kurma nan tegegeong dia teh dari batang kok tadi. Jadi urutannya tuh bahwa di bawahnya ada urip dan tersembunyi. Itulah kekuatan iman. Lalu ada batangnya menjulang ke angkasa. Wa faruha fis sama, dahan batang itu katih, panjang itu tinggi. Itulah hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala. Lalu kemudian tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Babuah disebutkan di dalam Al-Quran min tal'iha kinwanun daniyatun. Ado di situ tuh buah more ada buah ekor dan disabui, buah ekor dan dibaca orang. Buah kurma peka Makkah tuh, tolong titip buah kurma. Kemudian ada orang beli batang kurma, batang kurma aja. Tapi mamangnya punya fungsi lo tak karambia, batang karambia punya lo be paran orang awak. Ya paran betul. Itu urek karambia diolah lo menjadi ala namanya menjadi lo sejenis seni. Nah, lalu kemudian wajannatin dan kebun-kebun. Dulu nak kebun ni lagi. Menang kebun min a'nab daripada anggur, wazaitun dan zaitun, waruman dan delima. Jadi dulu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dengan ayudan itu jalai dulu untuk kebun-kebun. Orang yang punya kebun basawah baladang. Jadi orang Minang akan masabian tu berbagai macam lojok kolorongan surang-surang. Ada nama basawah, ada nama baladang, ada nama ngalih, ada nama tukang, ada nama rantau ke kampung orang. Kalau seandainya macam jo kalau orang pulau ada jo nama ojek agak di simpang, ada jo nama pagi jo to pagi jo siang, pagi jo petang, macam-macam jo lah ojek kalau orang surang-surang. Kau anu lain, kau karambia nama batang, kambia nama batang, jadi macam-macam lah. Kau ambio tinggal memanje, kau ambio tinggal mengabe. Kan itu istilah itu. Tinggal ada kebun-kebun dari ayu jantu tadi baguno untuk kebun-kebunan perkebunan. Atau kebunnya mulai dari a'nab, dari anggur. Kemudian ada zaitun dan ada delima. Mustabiha. Itu sarupo daunnya itu. Daunnya sarupo wa ghaira mutasyabihin. Tetapi berbeda buahnya.
Bantu mirip-mirip tapi berbeda. Kalau ada orang makan anggur ya, buah anggur, kemudian buah zaitun, kemudian ada buah delima. Bantu mirip. Dan jadi masalah tu daunnya sama tapi berbuahnya berbeda. Buahnya berbeda, bilu berbuah pun berbeda. Kasadonyo rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo nipah bio. Kalau nanti kata-kata itu batang-batang anau. Adolo kanan dijual orang nandian itu atau dan diulah itu adolo tapi buah gitu. Nipah ya. Nipah. Dan dulu pernah dibubuhi orang dulu kira lama lah kira. Itulah namanya temuan-temuan awak alun banyak dan tasawur awak banyak dalam diciptakan oleh Taala. Maka Allah Taala berfirman, "Unzuru ila samarihi." Oi, diberikan oleh tolong kamu perhatikan, tolong kamu caliak kepada buahnya. Abu wahai kau tadi, iza asmara katiko inyo berbuah. Mulai diperhatian buah kau tadi. Katiko mulai dari awal munculnya. Dari masih kita dicaliak di perhatian dewa. Buah kau tumbuh sampai kepada matang sampai kepada masak sampai kepada ganui ganui Jadi disuruh memperhatian pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan dari buah itu. Ada batangnya, daunnya sama tapi bisa saja buah rasa bisa berbeda. Mayangnya namanya. Mayang bintang iha itu memang mayangnya dari mayangnya itu. Dari mayangnya. Mayang taurai, bintang iha ya daripada mayang tarurai. Jadi mayang tarurai itu bahasa Al-Qur'an mintol iha kinwanun, dari mayangnya yang terurai. Itu dari mayang itu. Jadi barajayo wa ilmu biologi. Jadi dalam Al-Qur'an itu semuanya lengkap. Jadi disuruh perhatikan kepada buahnya. Apabila dia berbuah mulai dari awal mula mayang tarurai. Sampai kemudian kapadonya mulai tua, matang, masak dan sampailah ganui. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada demikian yang disabitkan di atas itu adalah sungguh sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai dalil atas kekuasaan Allah Ta'ala. Atih babangki dan lainnya babangki. Dicaliak dewa buah itu tadi, sungguh pun buah dan dibaca. Dicaliak lo diri awak. Ba'a awal mula walai. Dicaliak lo dewa buah dari kebun-kebun dan tanaman itu tadi. Mulai darinya mayang tarurai. Mulainya mencogok. Sudahnya mencogok, dari mencogok itu tadi mulai dari putih kenyang kalau telah mulai gadang, sudahlah gadang lah dewasa lah matang, sudah matang lah tua, sudah tua ganui sudah tua jatuh jatuh awak lihat buah karambia tu lihat buah karambia, katikonya kene menjadi mumbang. Putih adalah dari bawah buah putih, sudah putih jadi mumbang, sudah mumbang kambing mudo, sudah kambing mudo kambing kalapo, sesudah tu jatuh indahnya diturunnya di bawah ketika jalan dia jatuh itulah siklus kehidupan awak. Ibaca kaji dekat aku balik awak dulu kira. Disuruh perhatian pecaliak buah tu, mulai dari buah tu yang mulai batu baputiak itulah buah. Kira dicaliaklah buah tu, ketikanya masih mumbang ado dah jatuh. Ketikanya menjadi putih ado lo dah jatuh. Ketika masih karambia mudo ado lo dah jatuh. Jadi nak tunggu je dah jatuh banyak putih-putih kira banyak lo nak rurui. Kecil awak kan rurui dia dah.
Dulu ketika menjadi mumbang ala jatuh. Maka kecil orang tua wak mumbang jatuh galapo jatuh. Berarti itulah kehidupan ya Allah. Luar biasa Allah berikan ilustrasi contohnya. Tinggal dia awak bana macam itibarnya mempunyai pelajaran bahwa awak diumpamuan seperti siklus alur daripada buah itu tadi. Disuruh ada Allah Ta'ala, tolong perhatian dong, caliak-caliaklah baraja dari situ. Jadi baraja awak kalap, batang kayu itu disuruh awak baraja. Mangkoi sadang pohon-pohon itu tadi diciptakan perlu adolo unsur aye. Awak adolo unsur aye. Jadi awak membaca ayat 99 surah Al-An'am dikaji tentang tumbuh-tumbuhan, dikaji ayat, dikaji tanam-tanaman, dikaji tumbuh-tumbuhan pohon-pohon di perkebunan. Babuai kilo awak mengaji diri awak puluh. Kaji diri awak di bawah. Mangkue di tanah nasi, di uwo taruang, dibaca kaji di bawah babanduang bali kawa juo kawa arti tuang. Kok pohon tadi ala itu lu umpam muela. Mangkue panah dia pisau sirawi ambil galah batalin tambuang silodang ambil kaniru. Sakti dia jadikan lawi sakapa jadikan buduang alam takambang jadikan guru ya Allah. Luar biasa pemahaman yang Allah berikan kepada awak. Maka tinggal di awak ba'a supaya awak semakin kuat iman awak. Jadi ilmu kaji dari guru-guru awak adalah dipaturi pada awak. Dek karena guru awak lambajan berbagai macam hal kawat, itulah sama-sama berdoa. Bukan melalui Al-Quran ada tafsir yang ditulis oleh guru-guru awak, oleh para ulama, mendakian paham kawak. Kan tiba paham awak tu, mengerti awak, kira-kira apalah maksud dari firman Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala turunkan air hujan, bahawa kemudian dari hujan kau Allah tumbuhkan kehidupan. Tumbuh tanam-tanaman, tumbuh pohon-pohonan, tumbuh kebun-kebun kasadue. Ternyata dari situ adolo pembelajaran. Dari pohon kurma awak baraja bentuk pohon kurma, baure, baaka, kemudian babatang dan berbuah. Dicari ure di dalam tanah tersembunyi. Tidak dibaca-baca orang. Dicari batang yang tinggi. Ternyata pohon yang baik itu adalah buah. Itulah dan akhlak. Dan dibaca orang yang akhlak. Kalau kamu mencari orang, itu akhlak. Karena buah daripada iman dan amal itu tadi. Disuruh awak mempelajari tentang buah. Dari mulai nyoba tunih. Sampai nyoba menjadi mumbang. Menjadi gadang. Sudah gadangnya matang. Kemudian masak, masak tutuwo, kemudian tulah rontok. Inna fi dzalika, kata Allah Ta'ala, inna fi dzalikum la ayatin, sungguhnya pada demikian dan dibaca dan disebut tadi adalah dalil atas kuasa. Atau bangkit, tak kata lo nanti dibangkit lo balik, dibangkit lo sudah awak meninggal, dikuburkan di alam barzakh, lalu kemudian awak dibangkit pula nanti. Itu adalah pelajaran dalil bagi kaum yang beriman. Disebutkan hal demikian secara khusus supaya mereka mengambil manfaat dengan tanda-tanda tersebut pada iman, berbeda dengan orang yang kafir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.